Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Masih membahas mengenai Mpox atau cacar monyet. Nah tadi sempat bertanya ya dok ya. Iya. Katanya nih di artikel menyebutkan bahwa yang ternyata masuk variannya itu adalah 2B atau penularan melalui hubungan seksual sesama jenis. Itu seperti apa dok? Dan Iya, mungkin benar. di Indonesia apakah ada varian lain juga yang sudah masuk? Iya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya Afifah. Jadi memang di Indonesia itu kan didominasi oleh varian atau clade yang 2B tadi ya. Jadi clade-nya itu ada 3 tadi kan, 1A, 1B, dan 2B. Nah, di Indonesia itu didominasi clade yang 2B. Dan ternyata dari penelitian, clade yang 2B ini memang paling banyak ditularkan melalui hubungan seksual, terutama yang sesama jenis. Di sini yang seksual lelaki, seks lelaki ya. Jadi lelaki yang berhubungan seksual bersama dengan lelaki juga. Nah, itulah yang menyebabkan penularan di Indonesia, terutama di 2B itu, di varian yang 2B. Jadi di Indonesia itu untuk yang varian 1A dan 1B sampai saat ini belum ada kasus konfirmasinya. Jadi itu hanya terjadi di negara-negara lainnya. Dan tadi ya, varian yang 1A, 1B itu lebih berat gejalanya. Dan di Indonesia itu 1A, 1B belum ditemukan sampai saat ini. Dan di Indonesia didominasi yang 2B tadi dan memang ditularkan melalui hubungan seksual sesama jenis, terutama yang laki-laki. Baik dokter, ini kan penularannya melalui hubungan seksual Ya, nih. benar. Apakah mungkin dengan penularan cacarnya tadi atau pecahan dari nanahnya itu sendiri juga bisa menularkan, ataukah ini hanya dari hubungan seksual saja dok? Ya, jadi penularannya itu bisa dari itu ya, cairan-cairan saat berhubungan seksual itu bisa, karena dia dari cairan tubuh, darah, nanah itu bisa menularkan semuanya ya, karena ini virus. Dan selain itu juga bisa melalui ruam kulit. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia itu melalui cairan seksual itu ya, seperti cairan semen, sperma, dan lain-lain saat berhubungan seksual. Baik dokter, mungkin dari dokter Lisda bisa menambahkan? Mungkin pertanyaannya dok adalah terkait dengan isolasi mandiri nih, atau memang dianjurkan untuk isolasi. Apakah ada persamaan konsep isolasinya dengan COVID-19? Kalau COVID kita sebelum diputuskan untuk isolasi kita swab PCR, terkonfirmasi lalu isolasi dan dinyatakan selesai kalau sudah negatif swab lagi artinya. Nah kalau Mpox apakah setelah 21 hari harus swab lagi sampai negatif atau bisa langsung bebas aja gitu dok? Tidak, jadi berbeda ya dok. Kalau di COVID itu memang harus dilakukan PCR kembali ya, dilihat apakah memang sudah bebas. Tapi kalau di Mpox dari yang saya baca itu PCR dilakukan sekali, setelah 21 hari itu boleh bebas tanpa melakukan tes PCR terlebih dahulu. Oke, berarti ada perbedaan ya dok? Iya, Jadi berbeda. kita memang harus 21 hari saja cukup ya dok ya? Iya, benar. Isolasi diri. Nah mungkin pertanyaan berikutnya kan ada beberapa varian tadi, dia yang 1 sama 1A, 1B itu kan dia berat ya dok? Ya. Nah komplikasi seperti apa sih yang bisa dimunculkan oleh Mpox sehingga menyebabkan kematian dok? Ya banyak ya, komplikasinya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau dia sudah virus bisa kemana-mana ya dok. Bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke ginjal. Jadi komplikasinya itu bisa terjadi ke seluruh organ tubuh tergantung dengan sistem imun dari penderita itu sendiri. Berarti bisa menyebabkan kayak gagal jantung gitu ya? Gagal jantung, Akhirnya meningitis gitu ya, itu bisa sampai terjadi. Oke, tapi itu kembali lagi ke imun ya dok? Ya benar, kita harus menjaga tadi ya. Jadi kalau virus itu prinsipnya imun harus tetap baik, mental juga harus tetap baik, harus disupport ya keluarga. Satu lagi nih dok, apakah kalau kita sudah terkena Mpox ada resiko berulang? Oh iya. Misal imun kita udah bagus nih, kita udah pulih, lalu kemudian ternyata bisa terjadi? Iya benar, ini sampai saat ini belum ada jawabannya ya dok. Jadi investigasi masih dilakukan karena belum ada yang tahu sampai kapan sistem imun tubuh kita itu bertahan kalau kita sudah terkena Mpox. Jadi
WHO juga masih dalam investigasi apakah seorang yang sudah pernah terkena Mpox itu bisa terkena lagi. Nah, karena belum diketahui antibodi atau sistem imun tubuh kita ini terbentuk sampai kapannya itu belum diketahui sampai saat ini, masih dalam penelitian lebih lanjut. Jadi artinya memang imun sangatlah penting ya dok Penting, ya, ya, benar benar sekali. sekali. Nah ini dari himbauan WHO sudah keluar nih untuk para tenaga medis, apalagi terkhususnya Indonesia nih ya. Nah untuk dari tenaga medis sendiri apa sih yang harus dilakukan dari WHO untuk masyarakat nih terkait dengan Mpox ini sendiri? Oh, dari tenaga medis ya. Jadi sebenarnya kita harus tetap waspada ya, tapi jangan panik juga. Jadi kita harus tetap menjaga tadi sistem imun tubuh kita, ini yang paling penting ya. Dengan mencuci tangan. Dari pandemi kita banyak belajar bahwa mencuci tangan ini adalah hal dasar yang tidak boleh disepelekan karena bisa memutus rantai penyakit apapun. Cuci tangan, lalu menjaga pola hidup sehat, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi dan seimbang, lalu juga tidur, istirahat yang cukup itu sangat penting. Itu ya Mbak. Jadi memang pola hidup sehat dan pola makan yang sehat harus Iya benar, dijaga. harus dijaga. Benar sekali. Terima kasih dokter Sherry dan Iya. juga dokter Lisda sudah hadir untuk membahas mengenai cacar monyet atau Mpox ini. Dan buat pemirsa jangan lupa saksikan terus Dokter Kito setiap Senin hingga Jumat pukul 10 pagi. Saya Viva Manca pamit undur diri dan sampai jumpa.